Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Fitria dari kelompok 1 dengan judul materi Manajemen Inovasi dan Inovasi Manajemen. Kelompok kami terdiri dari Anggi Christine Patata, Aida Fitria, Resurrection Simbolon, Regina Sanda, Salma Hadaya Syaukia, dan Septian Eka Putra. Pada slide pertama, keberlangsungan hidup suatu perusahaan tergantung pada cepat dan tanggapnya suatu perusahaan tersebut dalam menghadapi kedinamisan yang ada. Di sini, teknologi dan informasi merupakan faktor penting untuk meningkatkan keuntungan, positioning, serta kinerja bagi perusahaan dalam menghadapi kedinamisan pasar. Positioning sendiri ialah cara yang tepat untuk menempatkan strategi agar terciptanya suatu kesan di benak konsumen. Membacakan slide ketiga dan 4. Slide ketiga, perusahaan yang berhasil menciptakan keunggulan bersaing adalah perusahaan yang mampu menciptakan inovasi dan kreativitas melalui proses inovasi yang efektif dan terencana. Oleh karena itu, diperlukan cara-cara atau strategi baru dalam menciptakan atau melakukan perbaikan dengan meningkatkan kemampuan kreatif dari karyawan perusahaan atau anggota organisasi. Slide keempat, manajer atau pimpinan berperan aktif dalam mewujudkan fokus dan penciptaan lingkungan yang kondusif serta merangsang kreativitas pegawainya. Dalam sebuah organisasi, inovasi dimulai dengan adanya individu cerdas yang mempunyai kesadaran untuk menemukan kebutuhan baru yang kemudian menciptakan atau mengimprovisasikan menjadi metode atau proses maupun sumber daya baru untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan tersebut. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Anggi. Saya dari kelompok 1 dan akan mempresentasikan slide kelima dan keenam. Manajemen inovasi. Manajemen inovasi merupakan alat yang digunakan oleh manajer maupun organisasi atau perusahaan untuk mengembangkan produk dan inovasi. Organisasi atau dengan kata lain, manajemen inovasi adalah pengelolaan dan pengorganisasian sebuah proses. Melalui penelitian dan pengembangan, perusahaan melakukan respon terhadap kesempatan eksternal atau internal, dan menggunakan upaya kreatif memperkenalkan ide-ide baru, proses, atau produk. Untuk manajemen inovasi baru diperkenalkan oleh kalangan profesional di akhir abad 19. 4. Generasi perkembangan konsep dan manajemen inovasi. Generasi pertama ini lebih menekankan pada penelitian dan pengembangan, research and development. Generasi kedua, pada generasi ini outcome innovation yang dihasilkan cenderung incremental innovation yang lebih fokus pada pengembangan daripada penciptaan produk baru. Generasi ketiga, perusahaan menekankan pada lebih cost control and reduction strategi karena pada periode ini terdapat 2 kali krisis minyak, inflasi yang tinggi, dan kondisi permintaan di posisi titik jenuh. Generasi keempat, kondisi yang ada di periode ini menjadikan proses inovasi menjadi sangat kompleks dan semakin sulit dikelola, sehingga semakin terbuka maka akan semakin menyulitkan perusahaan untuk bersaing. Sekian dari video saya. Selanjutnya, teman saya yang akan membacakan slide ke-7 dan ke-8. Terima kasih. Tantangan yang dihadapi dalam melakukan teknik portofolio ini adalah menentukan variabel dan indikator yang sesuai untuk penilaian project R&D. Oleh karena itu, dalam beberapa paper disebutkan berbagai teknik penilaian yang dikenal sebagai alat analisis strategis perusahaan dalam menentukan arah kebijakan strategisnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, BCG Growth Share Matrix merupakan alat analisis strategis yang populer pada tahun 1970-an yang diaplikasikan di berbagai perusahaan multinasional untuk menentukan skala prioritas proyek
investasi, dan pengalokasian sumber daya. Yang kedua, McKinsey Matrix. Alat analisis ini memberikan saran untuk memprioritaskan alokasi sumber daya dengan melihat faktor internal dan eksternal yang ada di perusahaan yang bermanfaat untuk keputusan investasinya. Yang ketiga, produk portofolio matrix merupakan alat analisis pertama yang fokus pada portofolio produk. Alat analisis ini digunakan untuk memberikan arah terhadap perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya pada kekuatan bisnisnya dan industri attractiveness. Yang keempat, teknologi portofolio matrix. Ini merupakan alat yang digunakan untuk menjawab kekurangan dari produk portofolio matrix. Membuat teknologi portofolio matrix ini adalah dengan kerangka pemikiran yang mengkombinasikan antara teknologi dengan strategi marketing. 5. Product and Process Development Project Matrix. Alat ini dikembangkan oleh Wheelwright and Clark yang memfokuskan pada alat analisis dengan melihat adanya perubahan produk yang disebabkan oleh perubahan proses, di mana pada akhirnya akan berakibat terhadap perubahan alokasi sumber dayanya. Yang keenam, Performance Map. Alat analisis ini dikenalkan oleh Cooper and Kleinschmidt yang pada dasarnya analisis untuk mengidentifikasi dimensi sukses dari produk baru. Mereka membuat penaksiran terhadap 5 tipe kinerja yang berhubungan dengan 2 dimensi kinerja, yaitu kinerja waktu dan kinerja keuangan. Dan yang terakhir, R&D Project Portfolio Matrix and Dynamic of Innovation and Imitation. Matrix ini merupakan alat analisis yang digunakan untuk melihat gap antara competitive advantage dengan customer value dan melihat penggeseran value yang terjadi antar lintas matrix, sehingga bisa menjadi sebuah matriks yang dinamis untuk melihat strategi yang paling tepat untuk menjembatani antara competitive advantage dengan customer value. Manfaat dari penerapan pendekatan teknik portofolio proyek terhadap manajemen R&D menunjukkan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing proyek, memfasilitasi informasi mengenai alokasi investasi modal, seleksi proyek, skala prioritas, dan alokasi sumber daya, mengungkapkan dinamika proyek bisa selalu dilihat kesinambungannya terhadap kinerja perusahaan, analisis secara sistematis dari proyek yang ada, penyajian laporan maupun penjelasan mengenai posisi proyek secara grafis, menjadikannya bisa lebih dipahami dan dimengerti oleh manajer non-teknis, bisa menunjukkan adanya celah dan kesempatan pengembangan di masa yang akan datang. Dalam pelaksanaan portofolio manajemen, proyek and research and development ini akan dihadapi berbagai kendala, seperti masing-masing proyek mempunyai independensi teknologi yang kemungkinan secara sistem akan sulit untuk dinilai dan diperbandingkan. Dalam melakukan penilaian portofolio ini, masing-masing individu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, apalagi bila penilaian dilakukan oleh manajer non-teknis. Identifikasi penilaian indikator masing-masing proyek yang akan sesuai dengan penilaian secara simultan akan berbeda dengan indikator secara parsial. Dalam pelaksanaan portofolio manajemen project di research dan development ini akan dihadapi berbagai kendala. Kendala pertama yaitu masing-masing proyek mempunyai independensi teknologi yang kemungkinan secara sistem akan sulit untuk dinilai dan diperbandingkan. Dan yang kedua, dalam melakukan penilaian portofolio ini, masing-masing individu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, apalagi apabila penilaian dilakukan oleh manajer non-teknis. Dan yang terakhir, identifikasi penilaian indikator masing-masing proyek yang sesuai untuk penilaian secara simultan akan berbeda dengan indikator secara parsial. Inovasi manajemen. Inovasi manajemen adalah implementasi dari sebuah aplikasi, proses, dan struktur manajemen
baru yang mewakili sebuah awal penting bagi perusahaan untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik. Proses inovasi manajemen berbeda dengan inovasi teknologi. Terhadap 2 poin penting yang membedakan antara proses inovasi manajemen dengan inovasi teknologi, yaitu poin pertama adalah proses inovasi manajemen melibatkan lebih banyak pihak luar, external change agent, dibandingkan inovasi teknologi, di mana pihak luar ini memberikan masukan dan inspirasi untuk inovasi manajemen. Para external change adalah campuran dari akademisi, konsultan, mentor gens, mentor manajerial, dan mantan karyawan. Kondisi ini menjadikan proses manajemen inovasi membutuhkan kualitas interaksi yang bagus, dikarenakan hubungan antara manajemen dengan external change agent yang harmonis dan akan mengelola konsep dan mampu antara menjabatani gap antara konsep dengan implementasi. Poin kedua adalah proses inovasi manajemen merupakan proses yang bersifat bertahap dan bisa lebih disebarkan dibandingkan dengan inovasi teknologi. Proses inovasi manajemen berlangsung selama beberapa tahun dalam implementasinya, sehingga proses inovasi yang terjadi selama waktu tersebut tidak bisa dijelaskan kapan persisnya terjadi. Birkinshaw dan Moll 2006 mengembangkan sebuah model inovasi manajemen di mana dalam model tersebut terdapat 4 tahap. Pada tiap tahapan tersebut terdapat perbedaan peran antara individu internal dan eksternal. Program kemitraan masyarakat melalui usaha peningkatan kualitas produk dan inovasi manajemen pemasaran bagi kelompok pengrajin keripik gadung di Desa Niantiono, Kecamatan Unggaran Barat, Kabupaten Semarang. Berdasarkan identifikasi dan hasil observasi awal di lapangan tim pengabdian PKM terhadap pengrajin keripik gadung tradisional kelompok UKM Baika Sogo yang akan menjadi mitra di Dusun Siroto, cukup banyak, yaitu kuantitas terbatas, administrasi, dan lemahnya aksesibilitas dengan pasar modern, tenaga kerja yang sudah relatif tua, peralatan yang digunakan sangat sederhana sehingga kualitas produksi rendah. Di samping itu, biaya produksi relatif masih tinggi untuk persatuan berat per kilogramnya. Produk yang dihasilkan masih kering, setengah jadi, sehingga nilai ekonomisnya masih rendah, dan jika dikisarkan itu berkisaran Rp30.000, sedangkan untuk barang jadi setelah digoreng dan dikemas dengan bagus, nilai jualnya mencapai Rp70.000 per kilogram. Pada tahap persiapan dilakukan analisis situasi UKM mitra sasaran yang meliputi kajian tentang masalah, potensi dan peluang menunjukkan adanya kebutuhan pengembangan, khususnya tentang fasilitas dan peralatan untuk proses pengolahan produk keripik gadung. Perancangan peralatan pengolahan produk yang lebih modern diharapkan mampu menjadi solusi yang terbaik dari permasalahan pokok mitra UKM sasaran. Pada kegiatan persiapan PKM ini dilanjutkan persiapan desain peralatan yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi. Desain peralatan dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan kebiasaan para pengrajin agar perubahan yang terjadi menjadi kendala yang berarti. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan berbagai hal, maka dilakukan perencanaan peralatan produksi berupa mesin perajang elektrik dan oven pengering dengan bahan bakar gas dengan kapasitas yang sesuai bahan baku yang tersedia dan kapasitas produksi. Slide selanjutnya, rincian kegiatan pelaksanaan ialah sebagai berikut. Yang pertama, perancangan berbagai peralatan, yaitu peralatan pengupas, perajang, dan mesin oven pengering irisan ubi gadung. Yang kedua, pengenalan dan pelatihan tentang berbagai peralatan dan mesin oven pengering untuk pengrajin mitra.
Yang ketiga, pembuatan, demonstrasi, dan pengaplikasian berbagai peralatan dan mesin oven pengering untuk membuat produk keripik gadung. Yang keempat, membentuk sentra pengolahan barang setengah jadi menjadi barang produk akhir, yaitu keripik gadung yang sudah digoreng. Rincian yang kelima, kualitas produk yang diwujudkan dengan kemasan yang ditampilkan harus mencirikan potensi dengan khas setempat. Dan kegiatan pelaksanaan yang keenam, membuat organisasi kelompok UKM pengrajin keripik gadung yang jelas dengan pelindung Kepala Desa Niantiono sehingga dapat digunakan sebagai tempat mendiskusikan dan sharing permasalahan yang dihadapi. Dan rincian kegiatan yang ketujuh, monitoring terhadap hasil implementasi peralatan. Proses produksi keripik gadung yang panjang, mulai dari bahan baku sampai setengah jadi, cukup panjang. Dengan menggunakan mesin perajang elektrik dapat meningkatkan tingkat produktivitas dibandingkan dengan alat manual atau pasah. Sedangkan oven pengering dapat digunakan untuk mengeringkan keripik gadung basah pada saat energi matahari tidak memungkinkan, seperti mendung, hujan pagi-pagi, sore, dan malam hari. Untuk menjaga kualitas produk keripik gadung dilakukan dengan berbagai cara, yaitu metode sortir, kebersihan tempat produksi, peralatan bantu produksi, misalnya ember, wajan, minyak, dan lainnya. Oleh karena itu, penggunaan mesin perajang, oven pengering, hand sealer sangat tetap bagi pengrajin keripik gadung berkah. Mengacu hasil yang dicapai pada kegiatan ini dapat disimpulkan dengan sebagai berikut. Yang pertama, mesin perajang dan oven pengering yang dirancang diharapkan dapat berjalan dengan optimal dan sangat bermanfaat bagi UKM, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk keripik gadung. Yang kedua, proses pengemasan produk keripik gadung aneka rasa dapat meningkatkan kualitas dan nilai tambah ekonomi sebesar 1.500 per bungkus per 100 gramnya, atau 1.500 sampai 8.000, 18,75% terhadap nilai jual dari pengrajin, sehingga UKM dapat meningkatkan kesejahteraan pengrajin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kelas untuk berdiskusi. Terima kasih.